Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Eka tentunya dalam mata pelajaran geografi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hanya saja kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah membahas pengertian poros maritim sampai letak-letak Indonesia, dan sekarang kita membahas berikutnya, yaitu dari mulai luas batas-batas Indonesia sampai perkembangan transportasi di Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan belajar kita. Oke, kita sekarang akan membahas letak geografis ya, letak geografis Indonesia atau keadaan posisi secara nyatanya Indonesia itu ada di mana sih? Nah, Indonesia sudah Ibu gambarkan ini ya, anggap saja Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak ini sangat berpengaruh terhadap posisi strategis Indonesia. Kenapa kok Indonesia menjadi strategis di dunia ini? Karena misalnya orang dari Asia mau ke Australia pasti lewat Indonesia dulu dong. Nah, misalnya dari sini ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang dari Samudra Pasifik, misalnya dari Jepang, dari Amerika dan lain-lain ya, dia mau ke India misalnya, berarti kan harus lewat Indonesia dulu. Inilah yang menyebabkan Indonesia itu memiliki posisi yang sangat-sangat strategis kalau di dunia, atau kita itu memiliki posisi silang dunia. Nah, posisi silang dunia itu maksudnya seperti ini. Nah, dampaknya atau manfaatnya untuk Indonesia apa sih? Yang pertama, terletak pada posisi silang dunia, artinya di Indonesia ini strategis ya. Kenapa strategis? Karena kita bisa melakukan perdagangan, pariwisatanya bisa berkembang, terus selain itu akan terjadi akulturasi budaya, misalnya orang yang dari Asia mau ke Australia mampir dulu, mungkin di situ berpariwisata dulu, akhirnya terjadi akulturasi budaya, dan itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi Indonesia karena akan semakin menambah menambah kekayaan budaya Indonesia begitu. Yang ketiga, Indonesia memiliki angin muson. Udah pernah Ibu jelaskan ketika kita membahas musim di Indonesia. Jadi musim di Indonesia itu disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Dan itu juga ada hubungannya dengan gerak semu tahunan matahari ya. Silakan kalian buka lagi catatan pas kelas 1-nya, kalian buka lagi, pelajari lagi biar kalian ingat dan nyambung ini pembahasan ini. Indonesia memiliki angin muson. Nah, karena Indonesia memiliki angin muson atau bertiupnya angin muson barat dan muson timur, Indonesia menjadi memiliki dua musim nih, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jelas ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu letak geologis atau letak Indonesia dilihat dari kondisi atau struktur batuannya. Nah, sudah pernah Ibu jelaskan juga ini di kelas 1. Kalau Indonesia itu terletak di antara atau berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia. Lempeng apa saja? Yang pertama, lempeng Eurasia. Eurasia itu lempeng ini ya, lempeng benua, kemudian lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga itu lempeng Pasifik. Nah, sudah pernah Ibu jelaskan juga kalau pertemuan lempeng itu akan menyebabkan banyak hal. Yang pertama, timbulnya gunung-gunung atau gunung api, makanya Indonesia juga disebut Ring of Fire ya, karena banyak terdapat
deretan pegunungan dari Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai Sulawesi. Nah ya, kalau pulau yang paling aman ya Kalimantan karena dia tidak berada di pertemuan lempeng begitu. Nah, kemudian apa sih dampaknya? Dampak dari pertemuan lempeng itu apa? Yang pertama, tentunya Indonesia menjadi rawan gempa ya. Kenapa kok rawan gempa? Karena pertemuan lempeng. Kalau lempeng bergerak berarti akan menyebabkan gempa, yaitu gempa tektonik. Kemudian Indonesia memiliki banyak gunung api. Memiliki banyak gunung api jelas karena tadi pertemuan lempeng antara lempeng samudra dengan benua akan menghasilkan gunung api. Kalau gunung api banyak, bagaimana dampaknya lagi? Bagusnya Indonesia itu kaya akan barang tambang karena ada gunung api, artinya ada aktivitas magmatisme. Nah, kalau ada gunung api juga itu menyebabkan lagi tanah Indonesia menjadi subur karena ada abu vulkanik. Kenapa abu vulkanik itu subur? Ibu pernah jelaskan di materi pedosfer atau tanah ya, yaitu tanah vulkanik itu adalah salah satu tanah subur di Indonesia, begitu. Nah, kemudian dampak yang berikutnya yaitu Indonesia jadi memiliki keanekaragaman fauna. Kenapa? Karena dulunya ini kan dulunya tergabung, kemudian Indonesia terpisah antara paparan Sunda dengan paparan Sahul. Jadinya ada hewan-hewan yang mirip Asia dan ada hewan-hewan yang mirip Australia dan ada hewan-hewan yang endemik yang hanya ada di Pulau Sulawesi begitu. Makanya di daerah kita ini, di Pulau Sulawesi ini banyak sekali hewan-hewan endemik yang tidak ada di daerah lainnya. Contohnya kayak anoa itu tidak ada di Jawa. Kemudian babi rusa dan yang lain, masih banyak yang lainnya begitu. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan ke luas Indonesia nih. Luas Indonesia, sebenarnya luas Indonesia berapa sih? Kita tuh sebenarnya punya luas sebagaimana begitu. Kita akan pelajari di sini. Yang pertama luas totalnya Indonesia itu 5.180.053 km persegi. Ini luas totalnya. Sedangkan yang kita tahu tadi, Indonesia itu kan terdiri dari laut dan pulau ya. Jadi kalau dilihat dari segi luasnya, laut Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Bisa kita lihat lautnya itu luasnya 3.257.483 km persegi, sedangkan daratannya hanya 1.922.570 km persegi. Jadi hampir 1:3 lah luas antara luas darat dengan luas laut. Makanya Indonesia itu sangat berpotensi mengembangkan atau menjadi poros maritim dunia ya begitu, karena kita ini sebagian besar wilayahnya adalah wilayah laut. Oke, lanjut lagi ke pembahasan batas Indonesia ya. Jadi batas Indonesia itu memiliki dua batas, yaitu batas darat dan batas laut. Batas daratnya kita bisa lihat sendiri kalau kalian silahkan buka peta biar lebih paham. Jadi kalau batas darat Indonesia itu di sebelah utara ada Brunei Darussalam, ada Malaysia ya yang nempel sama Kalimantan itu, kemudian ada Laut Cina Selatan dan Asia. Kalau di sebelah selatan ada apa? Ada Samudra Hindia, Timor Leste dan Australia. Kalau di sebelah baratnya ada Samudra Hindia, kemudian di sebelah timurnya ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kalau ini sudah harus ibu ulang lagi karena sudah sangat jelas ya. Kemudian kita bahas batas laut. Nah, batas laut Indonesia. Jadi batas laut Indonesia itu ditentukan berdasarkan hukum laut internasional di PBB atau disebut UNCLOS. UNCLOS itu nanti UNCLOS itu ya hukum internasional begitu. Kemudian batas lautnya ada berapa sih? Batas lautnya ini ada 3 ya. Yang pertama adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial. Nah, kata kuncinya biar kalian gampang, kalau batas laut teritorial itu adalah batas laut sejauh ya 12 mil, sejauh ini ya. Nanti Ibu jelaskan dengan gambar biar kalian lebih paham. Yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar itu adalah garis dari
pulau terluar Indonesia gitu. Kemudian landas kontinen atau batas landas kontinen. Kalau landas kontinen itu kan benua ya. Jadi landas kontinen itu batas laut sedalam 200 meter. Artinya kalau kedalamannya masih 200 meter berarti itu adalah masih milik Indonesia begitu. Kemudian zona ekonomi eksklusif. Nah, ini zona ekonomi eksklusif ini adalah batas laut sejauh 200 mil. Beda ya, kalau ini sedalam 200 meter sedalam. Ini sejauh, ini sejauh. Jadi beda. Kalau laut teritorial sejauh 12 mil, kalau landas kontinen sedalam 200 meter, kalau zona ekonomi eksklusif itu sejauh 200 mil. Nah, begitu ya. Oke, Ibu akan jelaskan melalui gambar biar kalian lebih jelas begini. Nah, ini anggap saja pantai. Pantai, kemudian ini dasar laut ya, ini lautnya. Nah, jadi kalau laut teritorial itu begini, dari garis dasar dari pantai terluar ini ditarik sejauh 12 mil. Berarti itu adalah laut teritorial. Nah, kemudian kalau landas kontinen ya ini berarti sedalam 200 meter. Kalau di sini udah laut dalam berarti bukan milik Indonesia lagi. Kemudian kalau garis dasar dia sejauh 200 mil. Jadi kalau garis dasar, kalau zona ekonomi eksklusif itu ditarik sejauh 200 mil dari garis dasar, begitu ya. Pokoknya kuncinya ini, angka-angkanya biar kalian paham. Oke, kemudian lanjut ke dampaknya nih. Dampaknya apa sih kalau batas laut teritorial terhadap Indonesia? Kenapa harus ada laut teritorial? Jelas, ini sangat bermanfaat bagi Indonesia. Kalau ada laut teritorial sejauh 12 mil, kita memiliki daerah kekuasaan, atau 12 mil ini merupakan daerah kekuasaan Indonesia. Artinya ketika ada kapal asing lewat ke Indonesia itu harus minta izin dulu ke Indonesia karena itu merupakan daerah kekuasaan Indonesia begitu. Kemudian tentunya sumber daya laut ini milik Indonesia, boleh dipergunakan oleh warga Indonesia sendiri begitu. Kemudian kalau batas landas kontinen begini ya, kalau batas landas kontinen ini dia sedalam 200 meter. Ini vertikal, kalau horizontalnya bagaimana? Misalnya ada dua tipe begini ya, ada dua tipe. Misalnya ini pantainya atau lautnya itu dangkal. Jadi kalau 200 meternya sampai sini sebenarnya, tapi ini dihitung tetap berhimpitan dengan zona ekonomi eksklusif. Sejauh mana ZEE-nya, misalnya sampai sini berarti sebegitu juga landas kontinennya. Tapi kalau begini bagaimana? Kalau yang langsung curam begini lautnya, nah berarti cuma sampai sini doang. Yang 200 meter itu yang mana? Berarti sampai situ saja. Begitu. Kemudian yang ketiga lagi, kalau zona ekonomi eksklusif dampaknya bagaimana? ZEE. Nah, kalau ZEE itu sejauh kan tadi adalah sejauh 200 mil ya. Kalau 200 mil ini berarti sumber daya lautnya milik Indonesia. Sumber daya laut milik Indonesia. Dan bedanya di sini dengan laut teritorial, negara lain boleh lewat tanpa izin. Lewat tanpa izin begitu. Tanpa izin ya. Nah, tapi di sini bagusnya kalau misalnya ada nelayan asing datang ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, itu bisa dikenakan hukum laut atau dia bisa dipenjara di Indonesia lah. Misalnya ada nelayan dari Jepang misalnya sampai ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, berarti dia melanggar hukum internasional. Jadi dia boleh dihukum begitu. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran kita kali ini, yaitu potensi Indonesia sebagai poros maritim. Sudah dilihat ya, sudah terlihat di sini, sudah Ibu gambar peta Indonesia, anggap saja nih peta Indonesia dan anggap saja bagus. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan nih
Ada sebelah ini ada Asia, ada Australia kalau di sebelah selatan. Maaf kalau tidak terlalu terlihat ya, karena ini terbatas layarnya. Kemudian Ibu di sini sudah tulis ada Laut Natuna. Kalau di utara Jawa ada Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, kemudian Laut Banda. Dan tentunya kalau di sebelah selatan itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Nah, kenapa Ibu gambar begini? Karena kita akan membahas tentang alur laut nih, alur laut atau jalur transportasi laut Indonesia yang diakui oleh hukum internasional. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ininya, ALKI. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Apa itu ALKI itu sih? Nah, jadi ALKI itu adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional ya, sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. Jadi kalau ada ALKI ini, pelayaran dan penerbangan itu bisa berlangsung cepat tanpa, kan sudah kita tahu tadi ada laut teritorial Indonesia ya. Ketika masuk ke laut teritorial Indonesia berarti harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Nah, tapi karena sudah ada hukum laut internasional ini, jadi kalau misalnya melalui alur-alur ini, dia tidak harus lagi izin ke Indonesia, begitu. Nah, ALKI ini di Indonesia ada 3, ada ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Tapi ALKI 3-nya ini nanti karena banyak sekali dia dibagi lagi menjadi ALKI 3A, 3B, dan 3C. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama, ALKI 1. ALKI 1 itu melalui apa saja? Dari Selat Sunda, Karimata, Laut Natuna, sama Laut Cina Selatan. Udah terlihat ini kan, Laut Cina Selatan, masuk ke Laut Natuna, Selat Karimata, kemudian Selat Sunda. Ini berarti ALKI 1. Gampang ini ya. Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, sampai ke Selat Sunda. Itu berarti ALKI 1. Kemudian yang ALKI 2-nya, bisa dilihat di sini ada Selat Lombok, Selat Makassar, sama Laut Sulawesi. Selat Lombok, mana Selat Lombok? Nah, ini Selat Lombok dari Laut Sulawesi ya, Selat Makassar ke Selat Lombok begitu. Jadi ini garis untuk alur lautnya ALKI 2. Nah, bisa dilihat di sini ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga ada ALKI 3. ALKI 3 ini ada banyak sekali, makanya ada 3A, 3B, 3C. Sebenarnya kalau dari awalnya sama, cuma bercabang di Laut Banda ini. Pertama Laut Suwu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, sampai Samudra Pasifik. Berarti dari Samudra Pasifik dulu dia masuk ke sini Laut Maluku, kemudian Laut Suwu, Selat Ombai, Laut Banda, masuk ke ini Laut Seram ya. Kemudian kalau yang 3B apa bedanya? Nah, di sini nih. Di sini. Kalau 3A kan ke sini. Dari Nusa Tenggara Timur tuh belok kiri. Kalau ini lurus ke sini. Nah, ini berarti ALKI 3B. Nah, ALKI 3B bisa kalian lihat yaitu Laut Timor, Leti, Banda, dan Laut Seram. Kemudian Laut Maluku sama Laut Pasifik. Nah, kalau ALKI 3C ini dari Laut Arafuru, Banda, Seram, Pasifik ke Seram lagi. Jadi bercabangnya di sini. Begitu. Jadi bercabangnya di Laut Banda, kemudian dia ke Laut Seram. Nah, begitu ya. Jadi si ALKI ini kalau jumlahnya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau secara garis besar ada 3 saja. Cuma ALKI 3-nya kita dibagi 3. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Indonesia itu bisa dikembangkan sebagai poros maritim dunia. Karena pertama, Indonesia merupakan daerah kepulauan. Yang kedua, Indonesia itu di posisi silang dunia yang tadi sudah Ibu jelaskan, di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian Indonesia itu terdiri dari perairan.
Jadi sebagian besar Indonesia itu perairan, makanya disebut negara maritim ya. Maritim itu kan berarti berhubungan dengan perairan begitu. Makanya Indonesia itu punya potensi yang sangat besar menjadi poros maritim dunia, gitu ya. Oke, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan nanti didiskusikan di grup dan atau ditanyakan langsung ke Ibu. Nah, tugas untuk kali ini sangat gampang sekali. Kalian tinggal menggambar seperti yang Ibu gambar seperti ini. Kalian kalau semakin bagus berarti nilainya semakin bagus juga. Kalian gambar Indonesia, kemudian alur laut kepulauan Indonesia, alki-alki ini. Nah, ditulis juga kalau alki 1 itu mana-mana, alki 2 itu mana-mana, alki 3 itu bagaimana, dan digambar di kertas gambar boleh. Yang penting jangan di buku tulis. Kalian harus gambar di kertas gambar atau buku gambar atau karton, terserah. Kalian buat sebagus mungkin. Nah, nanti dikumpulkan. Segitu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.